Jemaat yang dikasih Tuhan, tema khotbah kali ini persiapan penguburan Yesus yang diangkat dari kitab Injil Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita memohon tuntunan kuasa-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kuasa, inilah kami anak-anak-Mu, mengucap syukur Engkau Allah yang sungguh baik, menjaga memelihara kami sampai saat ini. Melalui kesempatan ini, kami anak-anak-Mu mau mendalami kebenaran kitab suci-Mu. Kami sadar kami tidak mungkin dapat mengerti firman-Mu jika Engkau sendiri tidak menyatakannya kepada kami. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Matius pasal 26 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pemberitahuan keempat tentang penderitaan Yesus, rencana untuk membunuh Yesus. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Sampai di sini batas pembacaan Alkitab. Salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita acap kali melihat ada orang yang tidak saling bicara, ada orang yang bermusuhan. Ternyata akar permasalahannya adalah mereka berbeda pendapat. Ada orang yang menyampaikan pendapat, dan ketika pendapatnya ini disanggah oleh yang lain, dan di sini terlihat ada perbedaan pendapat, orang ini marah, orang ini sakit hati. Saudara sekalian, berbeda pendapat itu sebenarnya hal yang lumrah, hal yang lazim. Mengapa? Karena kita ini dilahirkan berbeda satu sama lain. Kita berbeda selera, kita berbeda keinginan, kita berbeda perspektif satu sama lain. Karena kita berbeda, maka perbedaan pendapat itu harus kita terima sebagai realitas kehidupan. Kalau ada yang berbeda pendapat dengan kita, itu normal. Kalau ada yang tidak sependapat dengan kita, itu wajar. Mengapa? Karena kita dilahirkan berbeda. Nah, dalam bacaan kita saat ini, kita melihat adanya perbedaan pendapat antara Yesus dan murid-muridnya. Perbedaan pendapat ini terjadi di rumah Simon si Kusta. Ya, di rumah Simon si Kusta, ketika ada seorang perempuan datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Ini minyak wangi, saudara sekalian, minyak wangi yang mahal. Memang penginjil Matius tidak menyebutkan kepada kita minyak wangi ini jenis apa. Tetapi pada umumnya minyak wangi di Israel adalah minyak narwastu. Jadi perempuan ini membawa minyak narwastu yang mahal nilainya, dan itu dicurahkan di atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Yesus sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan mencurahkan minyak wangi di atas kepalanya. Saudara, ini adalah hal yang wajar, ini adalah hal yang lazim di zaman itu. Ketika ada orang yang sangat kita kasihi, dan kita mau menyatakan kasih dan hormat kepada orang itu, kebiasaan Israel adalah
menuangkan atau mencurahkan minyak di atas kepala orang itu. Nah, ketika ini terjadilah perbedaan pendapat. Para murid memandang itu adalah pemborosan. Mengapa? Karena mereka melihat dari sisi nilai ekonominya. Karena para murid melihat bahwa minyak wangi ini kalau dijual itu sangat mahal. Ya, sangat mahal. Dan uangnya itu dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kelihatannya pendapat ini mulia. Daripada minyak wangi itu selesai di atas kepala Yesus, lebih baik minyak wangi itu dijual, ya. Kemudian uangnya itu diberikan kepada orang-orang miskin. Secara tidak langsung murid-murid Yesus mengatakan begini: lebih bernilai melihat orang miskin menggunakan uang hasil penjualan minyak wangi itu diberikan kepada orang miskin daripada minyak wangi itu dituangkan di atas kepala Yesus. Sebenarnya mencurahkan minyak di atas kepala itu sering terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Seorang imam ketika dia dilantik, dicurahkanlah minyak di atas kepalanya. Seorang raja ketika dilantik, dicurahkanlah minyak di atas kepalanya. Dan kali ini kita menyaksikan seorang perempuan mencurahkan minyak di atas kepala Yesus. Pencurahan minyak wangi itu juga terjadi ketika ada yang meninggal dunia. Ke diri orang itu atau ke tubuh orang itu dicurahkan minyak di atas kepalanya. Ini adalah tanda kasih dari orang-orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal itu. Nah, di sini kita menyaksikan perempuan ini menyatakan kasih, menyatakan hormatnya kepada Yesus, tetapi ini diprotes oleh murid-murid Yesus. Untuk apa pemborosan itu? Minyak yang nilainya sangat mahal, mengapa minyak wangi itu dicurahkan di atas kepala Yesus? Masih lebih baik dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin. Kelihatannya pendapat ini masuk akal. Kelihatannya pendapat ini benar-benar punya nilai yang sangat tinggi. Tetapi apa kata Yesus di sini? Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Bagi Yesus, apa yang dilakukan oleh perempuan ini itu adalah perbuatan baik. Dan murid-murid tidak usah menyusahkan hati perempuan ini. Karena orang-orang miskin, kata Yesus, selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada bersama-sama kamu. Aku tidak selalu ada bersama-sama dengan kamu. Jadi sebenarnya mencurahkan minyak di atas kepala Yesus merupakan suatu momentum di mana peristiwa itu sangat bernilai. Karena Yesus tidak selalu ada bersama dengan murid-muridnya. Karena itu Yesus mengatakan ini adalah perbuatan baik. Kemudian pada ayat yang ke-12, sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Yesus. Ini adalah kalimat nubuat, saudara sekalian. Yesus menubuatkan suatu hari kelak dia akan mati, dan sebelum hari kematiannya itu tiba, apa yang dilakukan oleh perempuan ini merupakan persiapan untuk penguburan dirinya. Saudara, inilah Tuhan kita. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melihat apa yang nampak seperti yang terjadi pada murid-murid Yesus. Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati. Yesus pasti tahu kedalaman hati yang mengasihi yang dimiliki oleh perempuan ini. Dan karena itu, Yesus memuji tindakan perempuan ini. Itu perbuatan baik. Ini momentum yang langka. Ini adalah suatu perbuatan baik mempersiapkan penguburanku. Ternyata Tuhan kita mengetahui isi hati manusia. Dia tahu yang terbaik bagi kita. Dan dia memuji ketika kita melakukan yang terbaik. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita kecewa dengan perlakuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita telah berbuat baik, tetapi orang-orang yang ada di sekitar kita tidak menganggap apa yang telah kita lakukan.
Firman Tuhan saat ini memberikan penghiburan bagi kita, bahwa Tuhan kita tahu apa yang telah engkau lakukan. Dia menyelidiki hatimu, dia tahu yang terbaik bagimu. Pada ayat yang ke-13, Yesus mengucapkan kalimat ini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Luar biasa saudara sekalian. Di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini, apa yang dilakukan oleh perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Memang dalam kitab Injil Matius tidak disebutkan siapa nama perempuan ini. Tetapi jika kita melihat kitab Injil Yohanes, nama perempuan ini adalah Maria. Marialah yang telah mencurahkan minyak di atas kepala Yesus. Maria tahu bahwa tidak selamanya Yesus ada bersama-sama dengan dirinya, bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan Maria memanfaatkan momentum itu. Dia melakukan yang terbaik untuk Yesus. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita menunda untuk berbuat baik. Padahal kesempatan untuk berbuat baik tidak selalu tersedia bagi kita. Karena itu jika ada kesempatan untuk berbuat baik, segeralah berbuat baik. Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa yang menulis kitab Injil Matius ini adalah Matius, pemungut cukai, yang sering juga disebut Lewi. Dialah yang menulis kitab Injil ini pada tahun 60-an Masehi. Nah, kitab Injil Matius ditulis untuk orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi. Jadi orang Yahudi tahu apa pesan di balik dicurahkannya minyak di atas kepala Yesus. Dan Yesus menegaskan di sini, ini adalah persiapan untuk penguburan dirinya. Jadi sebelum Yesus mati, kematiannya telah dipersiapkan oleh perempuan ini dengan mencurahkan minyak di atas kepalanya. Dan orang Yahudi tahu bahwa minyak itu sering juga digunakan untuk pelantikan seorang raja. Jadi dengan mencurahkan minyak di atas kepala Yesus, ini adalah sebuah pengurapan. Yesus adalah Mesias, Mesias yang akan menderita, Mesias yang akan dibunuh, Mesias yang akan mati di kayu salib. Semuanya itu dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan manusia dari segala dosa-dosanya. Dan setelah dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematiannya. Maut yang ditakuti oleh manusia dikalahkan oleh Yesus. Saudara sekalian, peristiwa yang kita baca saat ini, di mana Yesus diurapi oleh seorang perempuan, itu sesungguhnya terjadi setelah Yesus mengajar, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Ini sudah dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Kemudian penginjil Matius menjelaskan dalam ayat 3 dan 4, imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi sudah berkumpul di istana imam besar yang bernama Kayafas. Untuk apa? Dalam ayat yang keempat disebutkan, mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Jadi rencana sudah disusun di istana imam besar Kayafas. Rencana untuk membunuh Yesus. Dalam ayat yang kelima, tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Jadi pembunuhan terhadap Yesus dirancang sedemikian rupa jangan terjadi pada hari Paskah. Paskah Yahudi adalah sebuah perayaan mengingat peristiwa akbar di mana mereka dibebaskan oleh Allah dari perbudakan di tanah Mesir. Jadi ini adalah pesta sukacita, dan orang-orang yang berkumpul di rumah imam besar Kayafas tidak mau pembunuhan itu terjadi pada hari Paskah. Jadi harus terjadi sebelum itu. Dan pembunuhan itu pun terjadi pada hari Jumat. Yesus disalibkan pada hari Jumat dan dibunuh pada hari Jumat. Jadi perencanaan ini begitu matang, saudara sekalian. Dirancang oleh pemuka-pemuka agama, yaitu imam-imam kepala, pemimpin rakyat, yaitu tua-tua bangsa Yahudi. Nah, di saat yang bersamaan, Yesus berada di rumah Simon si kusta, dan terjadilah peristiwa pengurapan dengan minyak itu. Jadi memang saudara sekalian, dalam rentang waktu tinggal beberapa jam, Yesus akan ditangkap. Terjadilah peristiwa dicurahkannya minyak
di atas kepala Yesus. Dan karena itu Yesus memaknai minyak yang dicurahkan itu sebagai persiapan untuk penguburan dirinya. Sampai di sini saudara sekalian, kita melihat Yesus memberikan teladan yang baik bagi kita. Yang pertama, Yesus menghormati dan menghargai perempuan yang mencurahkan minyak di atas kepalanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Mengapa? Karena bangsa Israel pada zaman itu punya budaya bahwa perempuan itu kedudukannya berada di bawah laki-laki. Bahkan ada yang memandangnya sebagai harta milik, sejajar dengan budak. Seorang rabi ditemukan dalam catatan hariannya. Setiap hari dia mengucapkan doa ini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu sebab aku tidak dilahirkan sebagai seorang perempuan. Jadi ada sikap, ada budaya yang mendiskreditkan kaum perempuan. Tapi di sini kita membaca Yesus memuji tindakan dari si perempuan ini. Yesus memuji Maria. Yesus memberikan penghargaan yang tinggi kepada Maria ketika Maria mencurahkan minyak di atas kepalanya. Yang kedua, Yesus memberikan makna baru terhadap minyak yang dicurahkan itu. Yesus mengatakan ini adalah suatu persiapan penguburannya. Perhatikan saudara sekalian, Yesus sudah bicara tentang kubur. Yesus sudah bicara tentang dirinya yang akan dikuburkan. Dan perempuan ini telah mempersiapkan penguburannya. Jadi di sini Yesus memuji perempuan ini. Yesus menghargai perempuan ini. Yesus seolah mau mengatakan bahwa tindakanmu tidak sia-sia, tindakanmu tepat. Sebagaimana orang yang meninggal dunia diberikan wangi-wangian, demikian juga halnya hari ini. Sebelum aku dikubur, sebelum aku mati, engkau telah melakukan perbuatan yang baik, yaitu mencurahkan minyak wangi di atas kepalaku. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Perempuan yang direndahkan, perempuan yang dianggap perbuatannya itu perbuatan yang tidak baik, oleh Yesus diangkat harkat dan martabatnya, diberikan pujian bahwa apa yang engkau lakukan itu adalah perbuatan baik. Yang ketiga, Yesus memberikan tempat yang istimewa kepada perempuan ini. Perhatikan ayat yang ke-13. Yesus mengucapkan kalimat ini, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Itu berarti peristiwa hari ini yang perempuan ini lakukan pada Yesus, mencurahkan minyak, itu akan selalu diingat, dan perbuatannya ini selalu disebut di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini selalu akan disebut untuk mengingat dia. Dari apa yang dikatakan oleh Yesus ini, kita memahami dua hal. Yang pertama, Yesus menyukai apa yang dilakukan oleh perempuan ini, mencurahkan minyak di atas kepalanya. Yang kedua, perbuatan perempuan ini menjadi terkenal. Di mana saja Injil diberitakan, apa yang dilakukan oleh perempuan ini diberitakan. Itu berarti Yesus benar-benar menghargai, menghormati apa yang dilakukan oleh perempuan ini. Yesus mengatakan bahwa minyak yang dicurahkan itu merupakan persiapan penguburannya. Itu berarti nilai minyak itu tidak lagi sebatas tindakan kasih dan hormat pada Yesus, tetapi merupakan pelayanan terhadap Yesus. Saudara sekalian, kita sekarang berada di Minggu Sengsara, dan kita semua sedang menghayati pengorbanan Yesus bagi kita. Bacaan kita saat ini mengingatkan kita, jangan punya hati seperti imam-imam kepala, jangan punya hati seperti tua-tua bangsa Yahudi yang memiliki posisi yang tinggi, yang memiliki posisi yang strategis dalam kehidupan bermasyarakat, yang memiliki kedudukan yang baik dalam kehidupan beragama, tetapi hati mereka penuh kebencian terhadap sesama. Dalam menjalani kehidupan, ada saja orang-orang yang seperti itu, punya pengaruh, punya kedudukan, punya pangkat yang tinggi, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Itu kata kitab Amsal. Yang kedua, jangan suka menghakimi sesama.
seperti murid-murid dalam bacaan kita saat ini. Mereka menghakimi tindakan dari perempuan itu, dianggap itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Tetapi dalam penilaian Yesus, itu tindakan yang terpuji, itu perbuatan baik. Dalam menjalani kehidupan, acap kali kita menilai orang, suka menghakimi orang, mengatakan apa yang dilakukan oleh orang ini tidak baik, tidak benar, ya, jelek, tidak berkualitas, tidak terpuji. Tapi kita lupa bahwa penghakiman adalah hak Tuhan. Biarkan Tuhan yang menilai. Bacaan kita saat ini menunjukkan dalam penilaian orang banyak, yaitu murid-murid Yesus, tindakan perempuan ini tidak terpuji, tidak baik. Tetapi dalam penilaian Yesus, tindakan perempuan ini terpuji. Bahkan Yesus mengatakan ini adalah perbuatan baik. Yang ketiga, minyak yang dicurahkan oleh perempuan ini merupakan persiapan untuk penguburan Yesus. Ini adalah tanda kasih yang diberikan oleh perempuan ini kepada Yesus. Tanda hormat dari perempuan ini kepada Yesus. Dalam menjalani kehidupan, milikilah hati seperti perempuan ini, yang punya kasih yang besar kepada Yesus, yang punya rasa hormat yang tinggi kepada Yesus. Dengan adanya rasa hormat yang tinggi pada Yesus, kita pasti dapat melakukan yang terbaik. Milikilah hati yang mengasihi seperti yang dimiliki oleh perempuan ini. Ini harus saya katakan mulai kesempatan ini, sebab ada saja orang Kristen, dia Kristen, tetapi Kristen itu hanya jubahnya saja. Hatinya bukan Kristen. Dia masih suka membenci orang. Dia masih suka dendam. Dia masih suka menyakiti hati orang. Orang yang punya kasih kepada Yesus, dia pasti terkendali dan tidak berani menyakiti hati orang lain. Yang keempat, perempuan ini ketika dia mencurahkan minyak, Yesus memaknai bahwa minyak itu diadakan sebagai suatu persiapan untuk penguburan dirinya. Jadi di sini tindakan mencurahkan minyak di atas kepala Yesus dimaknai oleh Yesus sebagai tindakan pelayanan terhadap dirinya. Saudara, ini berita yang luar biasa. Kebaikan apapun yang kita lakukan kepada Yesus, itu sesungguhnya adalah pelayanan terhadap Yesus. Jadi jangan pernah berhenti menabur kebaikan. Taburlah kebaikan kepada siapapun. Taburlah kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Orang yang punya hati yang seperti itu, sama seperti hati yang dimiliki oleh si perempuan ini. Taburlah kebaikan selama engkau masih hidup. Sebab dengan menabur kebaikan, engkau sesungguhnya sedang melayani Yesus. Di minggu sengsara ini, mari kita menghayati pengorbanan Kristus bagi kita. Demi kita, Kristus telah mengorbankan nyawanya, agar kita beroleh keselamatan di dalam Dia. Jika Yesus telah melakukan kebaikan kepada kita, kebaikan apa yang telah engkau lakukan kepada Yesus Kristus, Tuhan kita? Amin.